Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, hari ini kita akan belajar keteladanan dari kisah Nabi dan Rasul. Tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, langsung aja yuk kita belajar mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita memulai kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada hari ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus mempelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Kalian setelah mempelajari kisah ini harus memiliki kemampuan yang berikut ini, yaitu yang pertama adalah menyebutkan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, menjelaskan keteladanan dari kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang terakhir, menceritakan kembali kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa sih Nabi Yusuf alaihissalam itu? Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu, yaitu kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah Nabi Yusuf alaihissalam sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Nabi Yusuf alaihissalam baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu itu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan daripada mereka. Nabi Yusuf juga diberikan kedudukan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu yang berupa tafsir mimpi. Pada suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kisah ini tercantum di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yang artinya, dia, ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Pada suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menghadap Nabi Yakub alaihissalam dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf alaihissalam bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia kan masih kecil."
Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Kejadian ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 11 dan 12. Dan ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Namun, salah satu kakak Nabi Yusuf alaihi salam berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitahu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin, yang artinya seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat." Nabi Yusuf alaihi salam pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah yang mereka buat sendiri. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Sementara itu, Nabi Yusuf alaihi salam yang sedang kesulitan tak berhenti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. Dan saudagar itu pun berpikir akan menjual Nabi Yusuf alaihissalam di pasar. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihatnya untuk menjelaskan makna mimpinya itu. Namun sayang, tak seorang pun penasihat itu bisa menjelaskan makna mimpinya. Tapi seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan itu pun kemudian diperbolehkan menemui Nabi Yusuf alaihissalam yang sedang berada di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam pun menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab
Setelah 7 tahun itu, akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja pun tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal. Kemudian, Raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat negara urusan pangan. Singkat cerita, datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Tentu Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam lagi. Karena mereka mengira Nabi Yusuf alaihissalam sudah lama meninggal dunia di dalam sumur itu. Saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Nabi Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan berbisik memberitahu bahwa dia sebenarnya adalah Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin, agar Bunyamin tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaranya pulang ke rumah tanpa Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. Setelah mereka mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka itu ternyata Nabi Yusuf alaihissalam,
Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang telah membuang Nabi Yusuf alaihissalam waktu dulu. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Setelah selesai pertemuan itu, seluruh keluarga Nabi Yusuf alaihissalam diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf, yaitu surah ke-12 di dalam Al-Quran, dari ayat 1 sampai ayat 101. Kalian bisa pelajari di rumah bersama orang tua, kakak, atau saudaramu ya. Pelajari surah Yusuf dan baca artinya. Di sana ada kisah lengkap tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Surah Yusuf ini adalah surah ke-12 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah Yusuf karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi dirinya. Sedang dia sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahuinya. Dari cerita Yusuf ini, Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap dia dalam menjalankan tugasnya. Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini selain diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf, juga diabadikan di dalam Al-Quran surah Ghafir atau yang biasa disebut juga dengan surah Al-Mu'min ayat 34 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musrifum murtab. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan sungguh sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Nah, itu dia kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kisah tersebut, kita bisa meneladani sifat-sifat dari Nabi Yusuf alaihissalam.
Salah satunya adalah sifat yang pertama, yaitu sifat pemaaf. Kenapa sih Nabi Yusuf memiliki sifat pemaaf? Karena ketika dia sudah ketemu saudaranya yang mencelakai dia, Nabi Yusuf alaihissalam tetap memaafkan mereka dan kembali kepada saudara-saudaranya. Sifat yang kedua adalah rendah hati. Pada zamannya, Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah orang yang sangat tampan, bahkan orang yang tertampan pada zamannya. Tetapi dia tidak pernah sombong dan tidak pernah membanggakan dirinya. Selanjutnya kita akan ke kisah yang kedua, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum kita mulai kisah Nabi Syuaib alaihi salam, kita lihat dulu yuk kenapa sih kita harus mempelajari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Yang pertama adalah agar kita bisa menceritakan kisah singkat Nabi Syuaib alaihi salam. Yang kedua, kita bisa menjelaskan hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Dan yang ketiga adalah menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu yang keempat adalah agar kita bisa menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Syuaib alaihi salam. Dan yang terakhir menceritakan kisah singkat Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam adalah seorang nabi yang berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihi salam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syuaib alaihi salam mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Dalam Al-Quran, surah Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 84 sampai 95. Nah, tugas dari ibu adalah kalian buka surah Hud ayat 84 sampai 95 ya. Lalu kalian baca surah tersebut dan juga baca terjemahannya. Boleh dibantu oleh orang tua atau kakak kamu atau saudara kamu ya. Nah, dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam, kita bisa meneladani sifat-sifat beliau. Yang pertama adalah sifat adil dan jujurnya, karena Nabi Syuaib mengajak kaum Madian untuk berjual beli dengan jujur dan adil. Yang kedua yaitu sifat bersabar. Nabi Syuaib adalah orang yang sabar karena Nabi Syuaib terus mendoakan kaumnya dan tidak pernah berputus asa untuk mendoakan kaumnya agar bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kisah-kisah Nabi dan Rasul yang kita pelajari hari ini. Semoga dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul tadi kita bisa mencontohnya dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pertemuan kita hari ini mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul.
Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.